Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaria Mitizara Tenufus Joen. Hari ini kita kembali lagi ketemu uh, dengan pertemuan yang akan membahas tentang PowerPoint. Di TIK ini kita biasa mengerjakan segala sesuatu dengan PowerPoint, apalagi kita harus presentasi. Nah, untuk mengetahui apa sih itu PowerPoint, jadi pertama di dalam mata kuliah ini tentang PowerPoint ini kita akan belajar tentang pengertiannya, describe the topic point, kemudian ada tentang penulisannya, bagaimana tata cara penulisan PowerPoint yang baik dan benar, kemudian ada yang namanya tata cara presentasi. Kita akan bagaimana cara mempresentasikan topik agar sampai ke pembicara atau pendengar kita. Kemudian ada yang sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang telah kita dapat materi hari ini. Oke, yang pertama itu PowerPoint. Apa itu PowerPoint? PowerPoint itu salah satu media yang membantu seseorang dalam mempresentasikan materi yang ingin diberikan ke orang lain. Jadi PowerPoint ini adalah medianya. Sedangkan bagaimana cara mengisi PowerPoint itu dan menyampaikan PowerPoint itu agar pendengarnya atau yang melihat PowerPoint dan yang melihat presentasi kita itu bagian kita. Kita sudah disediakan media, maka setelah itu kitalah yang harus mengetahui bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menyampaikan isi tersebut. Apa yang harus kalian punya di PowerPoint kalian? Pertama, harus ada identitasnya. Dari judul, subjudul, nama kalian, keterangan kalian. Jadi misalnya, apakah judul besarnya seperti apa? Kalau tadi saya sudah memberitahukan bahwa judul saya itu tentang PowerPoint, ada nama saya di situ, jadi siapa yang membuat PowerPoint tersebut, dan boleh juga kalian tambahkan identitas kalian, baik dari segi kalau mahasiswa, kalau dosen itu mungkin ada base tempat dia mengajar, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya to the point. The point itu kalian harus singkat, padat, dan jelas. Tidak usah bertele-tele, panjang, bikin satu paragraf itu tidak usah. Jadi harus singkat, orang yang melihat itu bisa melihat, oh ini toh inti yang harus ditangkap oleh mereka. Berikan baik dari tema, warna dan besarnya huruf, tata letak gambar, dan juga konsistensi dari PowerPoint kalian. Kemudian ada jangan perbandingan kenapa ini saya masukkan ke dalam sesuatu yang harus kalian lihat atau sesuatu yang harus kalian perhatikan, karena jika kalian lihat di sini, kalau ada satu PowerPoint yang memiliki satu tulisan penuh, kemudian PowerPoint selanjutnya itu kosong hanya berupa gambar, itu akan menjadi ketimpangan tersendiri, dan juga kita akan melihatnya pun tidak enak. Secara rasio satu slide harus melihat apakah di dalam PowerPoint kita itu seimbang atau tidak, bisa menyampaikan isi yang ingin kita sampaikan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada judul, tadi udah saya bilang, kemudian ada subjudul dan juga kalimat. Judul itu ada judul, contohnya kayak tadi PowerPoint. Tapi ada juga yang namanya topik. Contohnya tadi saya udah membuat topik-topik kecil, ada 4 topik. Pengertian, kemudian gimana cara presentasi, gimana cara penulisannya, dan juga tugas-tugasnya itu juga ada. Kemudian tiap slide itu ada judulnya tersendiri. Termasuk ke dalam pendahuluan ataukah dia termasuk ke dalam inti, itu harus ada judul per slide-nya. Kemudian ada subjudul. Biasanya di tiap bagian itu ada bagian-bagiannya lagi. Nah, itu namanya subjudul atau bagian per slide juga bisa. Kemudian kalimat. Mau membuat suatu kalimat di dalam PowerPoint tersebut, kita harus menghindari penggunaan kalimat penjelas yang panjang. Gunakan kalimat yang panjang yang membuat orang akan sibuk untuk membaca sehingga tidak apa yang kita sampaikan. Kemudian harus menggunakan poin yang singkat dan jelas karena itulah namanya PowerPoint.
yang ditampilkan adalah poin-poinnya, tapi memiliki power atau memiliki kekuatan untuk menjelaskan, kemudian kita kekuatan untuk memberitahu orang lain, menggambarkan apa yang terjadi atau menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada alur penjelas di setiap itu wajib adanya. Oke, ada alur pembuatan. Pertama, kita harus mencari sebuah tema. Kita harus sesuaikan dengan topik. Kalau kita tentang pertanian, kita tidak mungkin mencari PowerPoint dengan tema anak-anak. Tema ini bisa baik itu secara online, kemudian dari PowerPoint-nya sendiri pun sudah ada memang sudah disiapkan beberapa tema, tapi juga kalian bisa dapat mencarinya. Bisa di Slidesgo, site lainnya, ada yang berbayar dan juga ada yang tidak. Jadi silakan kalian cari. Kemudian yang kedua itu ada slide. Rancang slide dari awal sampai akhir. Kalian mau seperti apa nih? Apakah yang pertama kalian ingin membuat seperti pertama kita akan membahas tentang pengarang, kedua kita akan membahas tentang tinjauan pustakanya. Ketiga kita akan membahas tentang bagaimana hal itu terjadi. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan kemudian ada yang terakhir lagi itu ada yang namanya penutupnya. Tuh, kalian harus merancang dari awal sampai akhir. Kemudian ada roadmap presentasi. Ada poin yang ingin disampaikan di dalam presentasi. Apa yang akan kalian berikan ke orang-orang. Kemudian ada slide. Tiap slide harus mewakili materi. Slide yang ditampilkan setiap unsur yang akan dipresentasikan. Slide itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat, bisa berupa gambar, bisa juga gabungan kalimat ataupun kata. Pemilihan kata-kata harus yang tepat dan mudah dipahami. Karena kita harus mengingat bahwa tidak penangkapan yang sama dengan penggunaan kata-kata yang kita punya. Jadi kalau bisa gunakanlah kalimat yang global yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan kita. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya ini kalau kalian baca di sini saya pakai bahasa Inggris ya. Kalian bisa mengganti kata-kata dengan gambar yang ada. Contohnya nih, kalian melihat nih, di sini ada gambar. Kalian bisa berbicara. Di dalam gambar ini itu ada sebuah buku. Kalian bisa apapun itu. Begitu juga ketika kalian menerangkan suatu slide. Kalau kalian kehabisan kata-kata, kemudian kalian berpikir bahwa ataupun data bisa digambarkan melalui tidak hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan kata, juga berupa gambar, bisa juga berupa data grafik, bisa juga dengan berupa kurva. Ya, kalau kalian menggunakan gambar dan itu yang akan kalian gunakan sebagai penjelas, kalian yang akan menjelaskan bagi apa yang terdapat di dalam gambar itu, kalian akan terlihat pintar. Jadi kalian akan terlihat lebih pintar, kalian akan terlihat PPT yang kalian punya dan juga akan terlihat bahwa kalian sangat memahami apa yang kalian presentasikan. Selanjutnya, sebuah gambar itu bisa berbicara dan bisa mewakili banyak kata atau banyak kalimat. Nah, di sini dari sebuah gambar aja bisa banyak persepsi yang timbul. Nah, dari persepsi inilah bisa kita gunakan minat orang-orang melihat PowerPoint kita, kemudian kita akan menjelaskan apa yang sebenarnya ingin kita melalui gambar tersebut. Oke, perbagian tiap slide biasanya di dalam satu judul PowerPoint itu ada pembukaan, biasanya ada judul, ada identitas, kemudian nama dan lain-lain ya keterangannya, keterangan asal dan bisa lain. Itu biasanya satu slide. Kemudian ada pendahuluan, gambaran umum tentang topik yang kita angkat. Bisa 1 sampai 2 slide. Kemudian
Pengantar ini bisa berupa tinjauan pustaka, prosedur, dan lain sebagainya. Kemudian ada inti, banyak slide yang merupakan inti, jadi memang tidak dibatasi. Kalian boleh melakukan, boleh bikin 50 slide, boleh. Tapi kalian harus pikir bahwa apakah menarik PowerPoint yang sebanyak itu. Nah, itu. Kalian juga harus tahu apa yang harus kalian kasih, karena ingat di sini adalah PowerPoint, bukan satu yang kalian masukkan ke dalam PPT, bukan. Tapi memang hanya intinya saja, hanya dan kalian yang menjelaskan. Nah, kemudian biasanya mencakup tujuan dari presentasi atau topik. Jadi memang merancang satu kesatuan dari awal sampai akhir itu, kesimpulannya tarik garis dan itu dijadikan biasanya satu slide. Kemudian ada penutup. Penutup di sini ada yang namanya referensi berupa daftar pustaka, kalau gambar yang kalian gunakan atau slide yang kalian gunakan ngambil dari mana itu harus kalian cantumkan. Kemudian datanya dapat dari mana itu harus kalian referensi. Kemudian ada pernyataan terima kasih dan juga pernyataan dan info diri. Kenapa harus dituliskan pertanyaan dan info diri? Karena jika ada orang yang ingin bertanya tapi tidak memiliki kesempatan untuk bertanya ke kalian, dia bisa informasi diri kalian dan bisa menanyakan ke kalian apa yang ingin ditanyakan. Jadi dia tidak kehilangan kesempatan untuk presentasi kita. Ini saya berikan contoh slide. Bisa kalian tuliskan, bisa juga kalian bacakan. Yang namanya teori atau literatur yang kalian dapat itu bisa kalian tuliskan, atau bisa secara jelas, ataupun bisa kalian tuliskan hanya sumbernya saja, kemudian kalian bacakan teori tersebut atau literaturnya. Kemudian berupa schedule, jadi kalau untuk schedule itu diwajibkan akan ada waktunya, jadi perbedaan waktunya, makanya kenapa dibilang schedule, jadi emang karena harus perjalanan waktu yang dibuat. Kemudian ini ada tulisan yang angka saja. Untuk pembuatan angka slide yang seperti ini, hanya satu tulisan angka ini akan menarik perhatian orang karena dia hanya satu kata atau satu tulisan, hanya angka saja, kemudian besar sekali dan yang lainnya kosong. Jadi apa nih maksud dari angka tersebut? Tuh, ini akan menangkap perhatian dari orang ini, dari perhatian dari para pendengar, para orang-orang yang mengikuti presentasi kalian. Nah, ini yang berupa tabel, itu tabel harus jelas ya. Kemudian biasanya kalau memang tabelnya sumber, jangan lupa dituliskan sumbernya apa. Ini ada timeline-nya. Kemudian kalau misalnya mau ada gambar dan ada ini kalau misalnya kalian memakai persentase dengan beberapa. Kemudian ini ada metodologi kalau misalnya kalian ingin membuat suatu berupa metodologi. Kemudian ini tentang analisisnya, hasil analisis. Ini ada kalau di kesimpulan kalian bisa berbicara dari tujuan A, B, C, D, kalian tarik semua kesimpulannya, kalian di sini dijadikan satu tempat. Kemudian ini yang akan saya bahas adalah yang ketiga tentang presentasi. Pertama harus profesional. Harus profesional karena saya tidak tahu kalian siapa, saya tidak tahu kalian menguasai bahan atau tidak, saya tidak tahu kalian atau tidak. Silakan kalian mempresentasikan apa yang kalian tahu. Kalian yang membuat presentasi tersebut, jadi kalian bisa mempresentasikan dengan baik dan benar. Saya nggak mau tahu keadaan kalian hari itu seperti apa. Jadi ketika kalian presentasi, kami sama sekali tidak mau kalian sedang sedih, sedang marah, sedang kecewa, profesionalitas lah. Kalian harus menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain, lah yang menguasai bahan karena kalian yang membuat PPT-nya. Jadi kalian harus presentasi dengan baik yang benar.
bahan. Kemudian biasakan menggunakan bahasa yang sopan, karena kita harus tahu bahwa siapa yang akan kita ajak bicara menggunakan PowerPoint, biasanya kita mengajak bicara dengan orang-orang yang memang, paham, atau kata-kata, paham akan tata cara bicara dan biasanya kita satu satu kumpulan yang memang apa, punya satu satu circle yang sama gitu. Jadi walaupun hanya teman-teman sebaya, walaupun dengan, eee, jadi harus tetap menggunakan bahasa yang sopan, kemudian harus interaktif. Jadi biar kita bisa tetap mengajak teman-temannya untuk, terus apa yang kita sampaikan. Nah, di sini ada tata cara presentasi. Pertama ada salam, ada sapa. Salam bisa berupa, "Assalamualaikum," jika bisa, Swastiastu, jika ingin nah ini dia memberitahu di awal bahwa, "Mohon maaf teman-teman sekalian, saya sedang tidak enak badan, jadi mungkin cara pengucapan kelas, atau kalian juga bisa memberitahukan bahwa kalian sedang batuk." Karena, kondisi diri yang dapat mengganggu suatu presentasi itu perlu diberitahu sebelumnya. Kemudian ada pembukaan, pembukaan di sini ada judul topik bahasan, kemudian ada perkenalkan diri, kemudian yang ketiga itu ada tentang suara. Perbedaan suara itu bisa tergambar dari pede atau tidaknya kalian mempresentasikan. Contohnya, terkait dengan penguasaan materi ya. Kalau kalian mempresentasikan dengan eee, jadi di sini saya akan menyampaikan, tentang, begini Bu, nah itu contoh yang memang sudah terlihat bahwa dia tidak pede dengan presentasinya, dengan materi yang padahal materi tersebut dia yang buat, dia yang baca, dia yang memprosesnya. Jadi semestinya kalian menguasai dan terlihat dari tata cara kalian presentasi. Kemudian ada yang namanya interaktif. Interaktif ini akan membuat orang lain lebih memperhatikan. Ingat, yang harus kalian ingat adalah ketika kalian membuat PowerPoint, itu ada 2 yang akan diperhatikan orang. Pertama, itu adalah PowerPoint. Kedua adalah tata cara kalian menyampaikan materi. Nah, kedua ini harus bahwa kalian itu menguasai materi sehingga apapun yang kalian buat misalnya, "Ayo contohnya Mbak, bisa memberitahu seperti apa?" Nah gitu. Jadi, kalau kalian menguasai materi, kalian bisa mengajak orang lain untuk berpendapat tentang apa yang disampaikan. Nah kemudian ada komunikatif, komunikatif itu memberitahukan terlebih dahulu aturan. Contohnya nih, saya akan mempresentasikan materi saya, nanti di akhir jika ada pertanyaan boleh bertanya, nanti akan saya akan buka sesi pertanyaan. Bisa juga bahwa, eee, selama saya presentasi, kalian jika tidak mengerti, kalian bisa langsung, angkat tangan dan bahwa kalian ingin bertanya. Sepanjang presentasi itu saya perbolehkan kalian untuk memotong. Nah, itu kalian harus berkomunikasi kepada mereka bahwa kalian, ketika kalian presentasi itu ada tata caranya dan aturan tersendiri yang kalian buat. Nah, itu yang harus kalian berikan kepada mereka. Akhir adalah etika. Jangan lupa tingkat kesopanan itu yang paling utama. Sopan dengan siapapun, presentasi dilakukan dan kalau temannya lagi presentasi, kalian mendengarkan. Kalau kalian lagi presentasi, kalian pun harus, meminta untuk teman kalian. Tuh. Oke, ini yang terakhir adalah tugasnya, silakan membuat PPT dengan saya akan membebaskan ke topik yang ingin kalian buat, kemudian harus dipresentasikan dengan 10 menit penyampaian dan tanya jawab atau
menit, kemudian dikumpul dan dimulai presentasi dari minggu depan. Kalian bisa mengumpulkan dengan kirim email, email kan. Terima kasih, apakah ada pertanyaan? Jika ada silahkan ajukan ke saya, kalau misalnya tidak ada, bisa kalian bisa bertanya lebih lanjut atau silakan mempraktekkan tugas yang ada. Dan ini saya dapat dari Slides.go. Silahkan kalau misalnya memang mau mencari banyak tema PPT itu banyak banget di sana dan memang gratis. Ada yang gratis, ada yang bayar. Oke, jangan lupa kalau misalnya memang kita ngambil dari orang lain itu ditulis atau jangan dihilangkan, kita dapat dari mana ya tangannya. Oke, mungkin sekian itu aja dari saya. Terima kasih untuk kuliah hari ini, terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga semua selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.